Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Matur nuwun. Assalamualaikum kawan. Sejarah pemberlakuan kalender tahun baru Islam Hijriah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar dikenal sebagai sosok khalifah pemimpin kaum muslimin yang inovatif dan administratif. Umar menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai tahun pertama kalender Islam Hijriah, bukan momen lahirnya Rasulullah maupun ketika beliau diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah penetapan Muharram sebagai tahun baru Islam bermula dari kedatangan Maimun bin Mahran kepada Umar yang menyodorkan sebuah dokumen tentang kesepakatan antara dua orang yang berlaku pada bulan Sya'ban. Umar kemudian bertanya kepada Mahran tentang kejelasan Sya'ban yang dimaksud dalam dokumen tersebut. Apakah Sya'ban tahun ini, tahun yang akan datang, atau tahun kemarin? Mahran sempat kebingungan. Ketidakjelasan tahun Sya'ban dalam dokumen itu yang membuat Umar berinisiatif mengumpulkan beberapa orang sahabat untuk dimintai pendapat tentang idenya menyusun sistem penanggalan yang bisa dijadikan pedoman dan standar dalam semua aktivitas kaum muslimin. Para sahabat memberikan usulan yang beragam, dari yang mengusulkan untuk mencontoh sistem kalender Persia atau Romawi, sampai yang menyarankan agar kelahiran Rasulullah dijadikan sebagai awal tahun baru Islam. Hingga akhirnya Umar menerima usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menyarankan agar supaya menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal tahun baru Islam yang kemudian dikenal dengan kalender Hijriah. Sedangkan bulan Suro dijadikan awal tahun baru penanggalan Jawa merupakan inisiatif dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa kerajaan Mataram Islam. Sultan memadukan kalender Saka yang digunakan waktu itu dengan kalender Hijriah pada tahun 1555 Saka bertepatan dengan tahun 1043 Hijriah dan 1633 Masehi. Sebagai raja yang punya giroh untuk memperjuangkan Islam dan tepo seliro terhadap budaya dan tradisi Nusantara, Sultan Agung dalam menggabungkan dua kalender tersebut bertujuan agar supaya perayaan-perayaan keagamaan waktunya dapat diadakan secara bersamaan dengan seluruh umat Islam saat itu. Bulan Suro dalam penanggalan Jawa atau Muharram dalam kalender Hijriah berkaitan erat dengan hari Asyura. Konon penamaan Suro sebagai bulan pertama penanggalan Jawa berasal dari kata Asyura yang menjadi hari ke-10 bulan Muharram tahun Islam Hijriah. Keterkaitan tersebut tidak hanya sebatas nama Suro dengan Asyura saja, namun lebih dari itu sejumlah catatan yang mengkaitkan bulan Suro dengan peristiwa di hari Asyura, terutama tragedi Karbala yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an, yang menyisakan kesedihan. Catatan itu mengaitkan dengan kekalahan Mataram di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 yang mengakibatkan pasukan bahkan seluruh rakyat Mataram bersedih, sehingga memaksa Sultan Agung untuk melakukan evaluasi agar soliditas pasukan dan psikologi rakyatnya bisa dirajut kembali. Selain menyatukan penanggalan Saka dengan kalender Hijriah, Sultan Agung juga mencanangkan pada malam 1 Suro semua harus merasa prihatin, tidak berbuat semaunya, tidak boleh berpesta, menyepi, dan tapa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghormati leluhur pada malam tersebut, pusaka-pusaka juga dicuci dan dibersihkan seiring dengan kehidupan spiritual yang disucikan kembali. Maka bagi orang Jawa, malam 1 Suro itu menjadi malam yang sangat sakral sebagai media pertemuan antara dunia fisik dengan dunia gaib. Ikhtiar yang dilakukan Sultan Agung tersebut berimbas pada kepercayaan masyarakat Jawa yang membias meluas pada tatanan sosial kehidupan yang melahirkan kepercayaan atau mitos di tengah masyarakat yang disalahpahami.
Parahnya lagi, kepercayaan dan mitos tersebut menjelma menjadi keyakinan sebagian masyarakat bahwa bulan Syuro merupakan bulan sial, bulan rawan musibah dan bencana yang harus diwaspadai agar terhindar dari kesialannya. Sehingga bermunculan berbagai ritual untuk menghindari kesialan, bencana dan musibah yang dilakukan, seperti acara ruatan yang berarti pembersihan. Mereka yang diruat diyakini akan terbebas dari sukerta atau kotoran yang dapat menghindarkan dari kesialan yang akan menimpanya. Tidak hanya sampai di situ, keyakinan ini juga merambah menjadi larangan untuk melaksanakan hal tertentu seperti melangsungkan hajatan, semisal lamaran, prosesi pernikahan, sunatan, pindah rumah, dan lain-lain. Mereka berdalih jika larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti rumah tangga pasangan yang menikah di bulan Syuro tidak harmonis, gampang bercerai dengan pasangannya, dan lain-lain. Lalu bagaimana Islam menyikapi mitos dan keyakinan tersebut? Pada dasarnya, usaha untuk mencapai tujuan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan merupakan bentuk ikhtiar dari seorang hamba yang diperbolehkan, dengan catatan berkeyakinan jika yang mampu membuat tujuan tercapai dan menghindarkan dari mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan ini menjadi rumit jika mitos dan larangan tersebut berubah menjadi stigma keyakinan yang sangat kuat, mungkin bisa diistilahkan sampai mendarah daging, bahwa bulan Syuro adalah bulan sial, bulan bencana, banyak terjadi mara bahaya, hingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Dari keyakinan kuat dan kekhawatiran yang berlebihan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya bisa mewujudkan apa yang diyakini dan dikhawatirkan, seperti terkena musibah atau kesialan di bulan Syuro dalam bentuk nyata. Padahal secara syariat musibah atau sial di bulan Syuro sebenarnya tidak ada. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, Ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hamba padaku. Jika seorang hamba berprasangka baik, maka Allah kuasa mewujudkan kebaikan itu dalam bentuk nyata. Begitu juga sebaliknya, Allah dapat mewujudkan keburukan nyata dari prasangka hambanya. Jadi mitos-mitos sial, mara bahaya, musibah dan lain-lain di bulan Syuro yang selama ini menghantui, hakikatnya tidak pernah ada. Mitos-mitos tersebut diciptakan oleh keyakinan sampai menimbulkan stigma kekhawatiran yang berlebihan yang kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum